Ini adalah bulan pengunci 7 bintang. Tempat terdapat 7 lapisan segel yang menyegel semua kekuatanmu, yang pada gilirannya telah mereduksimu menjadi sampah yang dapat ditertawakan semua orang. Jika kau bersedia membantuku, aku akan membantumu membuka segel-segel tersebut. Sun Yanxiao menatap tanda di bagian atas lengannya. Orang lain mungkin akan kesulitan memperhatikannya. Sambil merenungkan kebenaran kata-kata iblis ini, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai jahat. Sebelum melanjutkan detail transaksi kita, bukankah sebaiknya Anda juga menunjukkan ketulusan dengan memberitahu saya bagaimana keadaan aliansi kita di masa depan? Dan mengapa Anda berada di tubuh ini? Di seluruh dunia ini, mungkin hanya ada beberapa orang yang sama seperti Sun Yanxiao, yang berani bernegosiasi dengan iblis yang berada di dalam tubuhnya setelah terlahir kembali. Setelah hening sesaat, suara dingin itu kembali bergema. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak berhak mengetahui namaku. Namun, untuk sementara kau boleh memanggilku Xiu. Adapun mengapa aku berada di dalam tubuhmu, aku hanya akan memberitahumu tentang hal tersebut setelah kau membuka 7 lapisan segel. Saat ini kau terlalu tidak penting sehingga mengetahui terlalu banyak hanya akan menyebabkan malapetaka besar. Sun Yanxiao memahami dengan jelas bahwa selain memanggil iblis ini Xiu, dia tidak memperoleh informasi apapun. Ini bukan hanya soal bernegosiasi. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan segera menyingkirkan saya setelah saya membantu Anda kembali ke dunia manusia? Kekuasaan adalah hal yang baik, terutama untuk situasinya saat ini. Namun sebelum ia sepenuhnya memahami masalah ini, ia tidak akan membiarkan bahaya tersembunyi apapun membahayakannya. Sebagai pencuri ulung yang taat aturan, setiap potensi bahaya akan diperhitungkan sebelum melakukan suatu tindakan. Hanya setelah mempertimbangkan semua bahaya, barulah serangan yang cukup kuat dapat mengetahui sasaran dan mencapai tujuan dengan tenang. Setelah terdiam sejenak, Xiu menjawab, "Membunuhmu sama saja dengan membunuhku sendiri. Saat ini aku terikat padamu dan hanya ada di dalam tubuhmu. Jika kau meninggal, jiwaku juga akan terbang dan tersebar." Informasi ini cukup bagus. Sun Yanxiao tersenyum lebar sambil terus memperoleh informasi secara curang. Jadi, setelah kau memperoleh kebebasanmu, apakah itu berarti kau bisa merasa lega dengan menyingkirkanku? Aku tidak akan pernah membunuhmu. Oh, kenapa? Sun Yanxiao membuka mulutnya, dia tersenyum bahagia sambil bertanya. Namun, tetap saja, ada perbedaan yang sangat mencolok antara senyum polosnya dan ketajaman di matanya. Selama aku memilih untuk tinggal di tubuhmu, kita sudah sepakat dan menandatangani perjanjian jiwa. Aku akan kehilangan 90% jiwaku jika aku membunuhmu. Suara Xiu seperti gelombang yang tenang. Menderita kerugian sebesar 90%, Sun Yanxiao benar-benar ingin bertepuk tangan. Meskipun masih belum jelas mengapa Xiu menempel dan berada di dalam tubuhnya, dia sekarang benar-benar yakin bahwa Xiu tidak akan melakukan apapun dalam situasi apapun, karena semuanya seperti yang dia katakan, membunuhnya sama saja dengan bunuh diri baginya. Sekarang, aku akan membuka lapisan pertama segelmu, dan kau akan menerima kekuatan untuk mempelajari douqi dan sihir. Ini akan menjadi hadiah pertamaku untukmu atas aliansi kita. Bersamaan dengan suara Xiu yang dingin menggema di benak Sun Yanxiao tiba-tiba merasakan nyeri tajam di lengan kanannya. Rasa sakit yang tajam itu terasa seperti disapu oleh gelombang besar yang mengguncang bumi. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk menanyakannya, dia merasa dirinya kembali tenggelam dalam kegelapan.
Kali ini, ketika Sun Yanxiao terbangun kembali, sebuah wajah tua dan ramah muncul di hadapannya. "Nona muda ketujuh telah bangun," suara pria tua itu tersenyum sambil berbicara. Sun Yanxiao sedikit mengerutkan kening saat mencari orang dalam ingatannya. Dia menemukan bahwa pria tua di hadapannya itu adalah tabib klan burung vermilion, Sun Qiu.